Salah satu korban dugaan tindak penggelapan tas branded yang dilakukan Angela Lee, Francisca Indriati berbicara mengenai kerugian yang ditanggungnya. Kehilangan 15 tas diduga akibat perbuatan Angela Lee, Francisca Indriati harus menanggung kerugian sebesar 3,2 rupiah miliar. Saya kena tipu 15 tas, ujar Francisca Indriati ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Total kerugian 3,2 rupiah miliar, imbuh Francisca. Menurutnya, awal pembelian, Angela Lee masih melakukan pembayaran secara mengangsur. Namun, tak lama pembayaran macet hingga tak ada uang masuk dari artis yang disebut Barbie Jowo itu. Itu tuh udah ada sebagian pembayarannya. Jadi cicilan pertama, kedua sudah dibayar tapi rata-rata yang dibayar hanya cicilan pertama sehingga masih ada sisa 3,2 miliar rupiah, terangnya. Akibat perbuatan Angela Lee, Francisca Indriati pun harus membayar kepada penyuplai tas mitra berjualannya. Bahkan, hingga saat ini, Francisca Indriati belum bisa melunasi ke penyuplai atas tas branded yang dibawa Angela Lee. Saya sampai saat ini jadi punya utang sama supplier dan saya masih cicil sampai sekarang. Jadi saya tetap punya kewajiban sama supplier, terangnya. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus penggelapan tas yang diduga dilakukan oleh Angela Lee terjadi pada 2017. Kurang dari 1 tahun, Angela Lee sempat mendekam di balik jeruji besi di Polres Yogyakarta atas laporan seseorang. Sementara itu, laporan dari Francisca Indriati yang sudah dilakukan sejak 2017 juga kini kembali berjalan hingga berhasil memenjarakan Angela Lee sejak Juli lalu. Udah? Kak, boleh diceritain kronologinya sebenarnya gimana sih, Kak? Saya kenal Angela 2015, saya pertama kali kenal. Memang dari awal dia transaksi sama saya sih baik-baik aja ya. Dan kasus ini dimulai 2017, dia mulai transaksi dengan saya dengan nominal yang dengan kuantiti yang banyak dan nominal juga mulai besar dengan sistem bayar yang cicilan. Dia bisa cicil 3 kali, 4 kali, 5 kali. Awal sih lancar, tapi ternyata makin kira-kira ya Agustus ya dia mulai kok aneh, pembayaran udah mulai macet, terus saya udah mulai nggak dibayar. Nah, 2017 kasus ini rame ini. Ternyata banyak korban-korban juga yang seperti saya. Nggak hanya tas saya aja nih 15 tas. Ternyata ada satu orang yang kena 7 tas, 12 tas, banyak deh. Jadi mungkin kalau ditotalin sekitar 60 lebih sih, 60 lebih. Ya 60 lebih tas. Memang kebetulan hanya saya yang lapor, yang lain nggak lapor. Dari tahun 2017 itu lapor ya? Ya, saya 2017 lapor. Sejak kapan mungkin Angela sudah membeli barang di sini? 2017 itu juga. Cuman saya kenalnya udah lumayan lama. 2017 mulai transaksi sama saya. Dan mulai macetnya? 2017 juga. Jadi memang berapa dia bulan? dalam jangka waktu sebulan tuh dia bisa transaksi sama saya seminggu sekali. Bisa 2 minggu sekali dengan seminggu tuh bisa 2 tas. Minggu depan 2 tas. Jadi memang benar-benar cepat gitu ya. Repeat order gitu Iya, mungkin. jadi dia betul-betul pada saat 2017 itu cepat sekali. Sehingga saya kena 15 tas. Tapi awalnya nggak ada kecurigaan gitu ya, Kak? Oh, awalnya enggak karena memang Angela itu meyakinkan kalau dia itu public figure, punya pekerjaan. Waktu itu dia masih di pagi-pagi happy ya kayaknya ya. Dia di situ ya intinya membangun kepercayaan sama saya. Tapi berarti emang biasa ya, maksudnya ada transaksi untuk orang-orang lain juga kayak seminggu ada 2 tas kayak gitu atau mungkin Angel aja? Sebenarnya kalau transaksi itu
di satu orang itu memang agak aneh ya. Di satu orang seminggu dia bisa transaksi sama saya 2-3 tas gitu. Aneh Pak, tapi pada saat di tahun 2017 saya nggak terlalu curiga karena saya tahu Angel itu seller. Jadi saya anggap dia sesama seller. Memang dia awalnya membangun kepercayaan itu dan dia punya record membeli barang dengan teman saya lancar semua. Jadi memang saya itu dikonekin dari teman saya sih. Dikenalin kalau memang recordnya Angel sih oke. Awal-awalnya oke mungkin ya. Oh, berarti beli ke kakak dengan metodenya reseller gitu ya, untuk Reseller. dijual kembali gitu. Enggak, pada saat beli ke saya dia bilangnya bukan untuk jual ya. Untuk kali ini dia seller, tapi pada saat transaksi sama saya dia bilangnya untuk koleksi pribadi. Bilangnya sama saya. Jadi makanya kenapa saya percaya dengan kuantiti yang banyak. Dan dia cari, dia pintar karena dia seller mungkin ya. Dia cari hot item gitu. Dia cari barang-barang yang bagus, barang-barang yang ya hot item lah. Berarti pada saat 2017 itu juga kakak melapor soal Angel tentang bayaran macet atau gimana kak? Awalnya. Awalnya memang saya nggak dibayar, ya, saya nggak dibayar. Terus saya ada kabar Angel mulai dilaporin nih dari investor. Nah dari situ saya baru ngeh kalau ternyata Angel itu bicara dengan investor kalau dia seller. Jadi setiap transaksi dengan saya dia ngakunya sama investor beli untuk dijual. Tapi ngakunya sama saya untuk koleksi pribadi. Tuh. Total berapa tas? Saya 15 tas. 15 tas. Mungkin ada aduan dari bayarnya juga gak sih? Mungkin yang ternyata tuh kenal juga dengan mereka itu. Pembeli-pembeli yang barang yang dari dia gitu. Dia kan bayar seller ya ternyata ya. Oh enggak. Dia sebenarnya dia itu menurut saya nggak jual benar. Jadi memang dia tarik barang dari saya. Sama dia dibayar cuma 20%. Dia tarik dari investor 100% uangnya. Setelah terima barang, belum lunas ini ya, dia gadai langsung. Harga gadainya tuh cuma mungkin 30-40%. Murah banget. Jadi dia ngumpul duitnya mungkin di dia kali. Dapat terima investor, nih misal nih ya, jadi biar ada gambaran. Harga tas 100 juta. 100 juta, dia minta sama investor 100. Kirim 100 uang, saya dibayar 20 juta. Dia dapat barang dari saya karena kepercayaan, saya lepas itu barangnya. Setelah itu, begitu terima barang, langsung dia gadai dengan harga 30 juta. Ini kira-kira ya, jadi kelihatan gambarannya. Dia terima duit berapa itu. Dengan digadai, dia masih terima uang, tapi barang memang nggak di dia. Barang di tempat gadai. Dari pertama kali beli itu memang Angela itu sistem pembayaran seperti itu atau berubah-ubah? Nggak pernah bayar cash. Memang dari dulu suka cicilan. Ya pada saat 2017 memang banyak ya yang beli bayarnya 2 kali, bayar 3 kali itu biasa. Apalagi kalau teman seller gitu memang kita percaya. Untuk rate-rate harga barang yang diambil tuh kisaran berapa sih itu boleh tahu? Kalau saya sih mulai ada yang sekitar 16 juta sampai 750 juta. Total kerugian yang kakak 3,2 M. Jadi 3,2 M itu tuh sudah ada sebagian pembayaran ya. Jadi cicilan pertama, ada yang cicilan kedua sudah dibayar. Tapi sisanya itu rata-rata cuma cicilan pertama, sehingga masih ada sisa 3,2 M hutang dia. Berarti lebih banyak yang sisanya dibanding yang dibayarkan. Iya. Tapi itu kan 2017 ya kak. Dia juga kan sempat masuk juga tuh tahun-tahun segitu, Iya. berkaitan juga ya berarti ya. Iya, Sama yang- berkaitan karena ini ya barangnya kan tetap pembeliannya dari barang saya. Investor hanya menyerahkan uang sebagai transaksi untuk bisnis gitu. Tapi kan barang tetap dari saya, memang ya sedikit berkaitan lah. Oke, usahamu untuk mengejar hak itu kan dari 2017 ya. Itu gimana sih mungkin respon dari Angelnya sendiri gitu? Apakah dia Oh enggak kabur-kaburan? ada respon. Nggak ada respon. Sama sekali. Dia kalau misalnya aku tagih, dia cuma ngomong, iya C, aku intinya pilot. Pada saat 2017,
Saya itu digiring opininya dari dia panggil media segala macam, digiring kalau dia itu bisnisnya gagal dan pailit, bukannya nipu gitu, bukannya penipuan, tapi digiringnya itu dia bisnis pailit, nggak cuan gitulah, nggak untung. Ya gimana mau untung coba? Dia tarik investor full payment, bayar saya cuma 20%, tasnya digadai. Ya mana ada yang untung? Semua tas yang transaksi di Angela semua larinya ke tempat gadai ini. Berarti ada toleransi waktu ya dari kakak untuk dia? Oh iya, Sampai saat sebulan 1 kali cicilan. enggak, maksudnya pasca dia kabur gitu, nggak ada kabar gitu, bermasalah gitu. Oh pas dia percuma, karena dia ngomongnya tetap nggak punya uang. Tetap ngomongnya nggak punya uang, tapi saya nggak tahu ya benar-benar nggak punya uang, antara dia mau atau nggak mau bayar. Cuman 2 itu aja sih. Tapi berarti sebelum ngelaporin sempat ada komunikasi dulu ya kak ya? Sebenarnya ya banyak komunikasi ya. Waktu saya lihat teman-teman pada ngumpul kasus ini rame 2017, wah ini saya ngerasa nggak enak, wah ini pasti penipuan nih. Akhirnya saya beranikan diri untuk lapor ke Polda. Berarti sempat ketemu juga nih waktu pas dia macet dan bilangnya nggak ada uang gitu ya? Ya paling by phone. Oh, by phone. Ya, gitu. Dan sekarang masuk lagi dengan kasus yang sama, itu juga berkaitan sama yang 2017? Iya, sebenarnya 2017 memang kasus saya sih kepending. Memang kepending, dan saya juga berterima kasih sama aparat yang menjabat di Polda Metro sekarang ini, karena geraknya luar biasa gercep gitulah ya kasarnya, sehingga proses saya dari tahun lalu saya mulai dipanggil lagi, kasus saya mulai diangkat, saya langsung merasa wah ini ada titik terang. Dan pas 2024 Juli kemarin dia langsung ditangkap. Kak, berarti dari yang dia keluar setelah yang 2017 itu kan dia sempat keluar, Iya, sekarang masuk lagi, pas keluar itu sempat ada komunikasi sama kakak nggak? ya ada cuman sekedar say hello, karena saya sempat mungkin apa ya di persidangan itu kan ketemu ya, cuman say hello aja tapi nggak ada niat untuk menyelesaikan, nggak ada sama sekali. Intinya nggak punya uang. Ada permintaan maaf nggak sih kak secara Kalau lisan? permintaan maaf, sebelum minta maaf saya udah maafin, nggak perlu minta maaf sebenarnya, dan memang dari diri saya sendiri saya udah maafin. Ya balik lagi, saya sama dia hanya sekedar hutang piutang. Kalau memang kamu punya kewajiban ya mohon dibayar, karena saya punya hutang dengan supplier yang nyampe sekarang ini saya cicil tuh. Saya cicil beneran. Saya punya 10 juta, saya bayar 10 juta. Saya punya 15, saya bayar 15. Saya nggak punya duit, saya 5 juta dibayar. Jadi saya tetap punya kewajiban sama supplier sampai sekarang ini. Berarti apa yang dilakukan Angel sekarang kakak yang Nanggung. Kakak yang nanggung Iya, ya udah saya yang nanggung memang. Karena nama baik saya. Balik lagi, nama baik saya, hubungan saya dengan supplier tetap baik gitu. Kan dia yang nipu, tapi saya kan juga nggak mau nipu orang. Saya ditipu orang, saya nggak mau nipu orang. Gitu aja sih prinsip saya. Walaupun dari dia sendiri udah bilang nggak punya uang, berarti kakak istilahnya ikhlas gitu kak? Ya hampir ya. Mungkin di situ di titik saya ya udah ikhlas gitu. Cuman namanya proses hukum tetap berjalan. Tapi kalau untuk warganya sendiri dari pihak yang dipersangkakan ada komunikasi nggak? Keluarga Keluarga dari yang Angel? sendiri? Oh nggak ada sama sekali. Nggak ada. Keluarga Angel tidak ada satupun yang menghubungin saya, tidak ada. Tapi sebelumnya mau ada perkara lain nggak sih sebelum kakak sendiri masuk dengan penipuan ini? Oh ada kan dengan investor. Jadi dengan investor udah masuk, terus kejadiannya itu jadi barang diambil dari saya, digadai, ya kan? Otomatis Angela ditangkap, otomatis barang yang transaksi ini kan menjadi barang bukti, ya. Barang transaksi saya diserahkan ke polisi, Angela ditahan. Setelah Angela keluar, otomatis barang bukti keluar. Nah, begitu barang bukti keluar ini, dari pihak yang ngasusin ini mau dikembalikan ke saya. Nah, dari situ saya baru tahu barang itu ditukar. Jadi barang bukti yang diserahkan ke polisi ini ditukar menjadi barang palsu. 43 item itu semua palsu.
ditukar. Oh, berarti pada saat ditarik itu masih barang asli, dan ketika mau dikembalikan ke kakak itu Belum tentu. Hmm. Bisa juga pas perjalanan atau pas penarikan atau apa, saya nggak jelas. Intinya itu barang menjadi barang bukti yang harusnya barang saya asli, autentik, ditukar semua menjadi barang palsu. Menurut saya sih ini nggak kerjaan satu orang ya, maksudnya cukup rumit ya. Karena setiap barang itu selalu punya kode, ya, punya kode, punya nomor seri. Dia bisa order dengan fisik serupa tapi tak sama, kode sama tapi letaknya beda. Jadi mungkin biasanya punya saya letaknya di kanan, dia bisa letaknya di kiri gitu. Terus memang barang itu juga bukan barang autentik. Jadi memang ya emang kayak orang niat ya. Jadi 43 barang bukti ini jadi palsu semua yang harusnya mau dikembalikan ke para korban. Berarti Tapi nggak bisa. intinya saat dikembalikan bukan barangnya si para korban ya, berarti itu. Udah ditukar. Mm. Nah, udah ditukar dan kasus ini berkembang, pihak kan kasusnya di Jogja itu ya. Polisi udah bisa menahan satu orang. Cuman putusan hakimnya bisa berubah. Gitu aja sih. Yang harusnya mungkin hukumannya berapa tahun hanya cuma berapa bulan, dan putusan akhir endingnya itu berubah. Setahu ini Angela ini mengerjakan ini sendiri atau mungkin ada rekan-rekannya, setahu Mbak? Saya nggak tahu ya. Kalau ketemu saya sih selalu sendirian. Suami aja juga nggak pernah diajak, selalu sendirian. Gitu sih. Mungkin dia aja sendiri. Awalnya percaya. Kenapa? Awalnya percaya. Ya, memang awalnya percaya karena saya udah kenal lama. Dan dia selalu menunjukkan kalau dia ini public figure, gitu terus. Dengan Sebelumnya belum tahu latar belakang dia. Oh enggak, hanya sesama seller aja. Memang kita kadang kalau seller online itu kan nggak pernah ketemu ya. Kita hanya kenal aja via online. dengan dia kan masuk lagi sekarang, ngelihatnya gimana sih, titik terangkah apa gimana? Aku rasa sih untuk keadilan kali ini saya mendapatkan titik terang ya, karena memang aparat Polda Metro kali ini benar-benar bekerja luar biasa. Saya juga normatif, semua berjalan normal. Ya yang saya dapatkan keadilan, ya saya berharap saya berhasil lah, saya mendapatkan keadilan di sini. Udah sempat jenguk Angel ke Saya sel? sempat jenguk, saya sempat bawa makan dia. Saya lihat dia kasihan juga ya. Tapi mau gimana lagi? Namanya hukum ya harus tetap berjalan. Apa yang kamu tabur ya kamu tuai. Kapan kah itu ngunjungin Angel? Saya ngunjungin dia Juli. Awal-awal masuk ya dia? Ya, jadi memang awal masuk, saya juga nggak tahu, tiba-tiba dia masuk, terus saya kunjungi. Sempat bawa makanan juga, seikhlas itu kah apa gimana? Ikhlas aja, saya kasihan aja, mungkin saya kasih bawa makanan enak mungkin supaya ini ya nikmat sedikit lah ya. Saya nggak bisa bawa apa-apa ya, cuman makanan aja deh. Ada obrolan apa kak saat itu? Dia selalu kalau ketemu saya tuh selalu minta maaf, selalu maafin sih, maafin. Tenang Jel, kamu nggak usah minta maaf, dari saya udah maafin dia. Memang saya ikhlas, saya maafin dia. Tapi ya namanya hukum, apa yang kamu lakukan ya kamu harus tahu akibatnya, gitu aja. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih kak. Iya. Spelling namanya boleh? Saya pakai nama kan di inisial FIFI itu ya. Nama saya sih Francisca Indriati. Tapi saya panggilannya Siska. Francisca Indriati. Indriati ya? Benar gini? Indriati, iya, CISCA.